Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya ketika kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Pagi hari ini mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh Kau sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kau menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Bahkan kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, sebelum kami memulaikan segala kegiatan dan aktivitas kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami agar kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ayat firman Tuhan saya beri judul apa prioritas hidupmu? Dan ayat firman Tuhan ini saya ambil dari Matius 16 ayat 26 yang berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, sahabat LCD Ministry, banyak orang Kristen ketika kita tanya siapa prioritas utama dalam hidupmu, pasti spontanitas kita akan menjawab Tuhan Yesus. Tetapi mari kita pikirkan lagi, dalam realita kehidupan yang sebenarnya bukan Yesus yang menjadi prioritas kita. Benar apa betul? Lalu apa? Kekayaankah? Kekuasaankah? Keluargakah? Hobi? Kesukaan? Atau lain-lain? Mari kita belajar apa arti kata prioritas. Menurut Kamus Besar Indonesia, prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan dari yang lain. Dan kalau bicara tentang prioritas menunjuk pada suatu sikap hidup yang bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Dan hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan manusia yang sangat kompleks di tengah-tengah dunia ini. Manusia seringkali dihadapkan pada pilihan, bahkan kita juga anak-anak Tuhan seringkali dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Ditambah lagi ada begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia ini yang sangat menggoda hati dan berpotensi membuat kita, anak-anak Tuhan, kehilangan fokus kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di hadapan Tuhan, kita harus memiliki sebuah prioritas. Walaupun memang terkadang kita memprioritaskan kehidupan kita, di mana sangat membutuhkan tenaga, pikiran kita. Kita harus bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita atau prioritas hidup kita. Saudara, semua hal yang saya katakan di atas tadi menuntut sikap hati yang tepat dalam menentukan keputusan yang tepat di saat yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan renungan pagi hari ini, firman Tuhan akan menuntun saya dan saudara agar kita kembali menemukan apa yang menjadi prioritas hidup kita yang sebenarnya. Saudara, menjadi orang Kristen yang bertambah tua itu pasti, tapi menjadi orang Kristen yang bertambah dewasa rohani adalah keputusan kita. Saya akan mengambil contoh dari sebuah cerita ilustrasi yang saya kutip dari sebuah internet, yang apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi tujuan, dan apa yang dicari oleh manusia pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Saudara, semakin banyak uang, semakin manusia merasa aman dan mereka percaya bahwa dengan adanya uang maka mereka memiliki masa depan. Tetapi apakah benar demikian? Lim Sio Leong, orang terkaya di Indonesia pada masa Orde Baru, pernah mengalami kejadian pahit justru karena banyaknya uang.
Kok bisa? Saudara, pada masa penjajahan Jepang, dia berdagang minyak kacang kecil-kecilan di Kudus. Dia juga menjadi penyalur cengkeh di kota yang banyak pabrik rokok kreteknya pada waktu itu. Kemudian pada waktu pecahnya revolusi tahun 1945, Lim Sioling juga membantu Republik melawan Belanda, dan selama itu dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa besar. Namun saudara, setelah Jepang menyerah, pemerintah menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku lagi dan diganti dengan uang Indonesia. Jadi uang Lim Sioling yang berkarung-karung tadi, harta kekayaan yang dia dapat itu hangus begitu saja. Dia hanya mendapatkan 8 rupiah sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Karena pada waktu itu pemerintah memberi masing-masing warga negara tersebut atau warga negara sebanyak 1 rupiah. Nah saudara, dari sini kemudian dia mengambil atau memetik sebuah pelajaran bahwa ternyata bisnis tidak boleh atas dasar uang. Kemudian dia berpikir dan merubah lagi pola pikirnya, kalau begitu saya akan berinvestasi saja, barang, properti, tanah, rumah, lahan, dan lain-lain. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah aset yang kita investasikan juga bisa diandalkan? Pada pertengahan tahun 90-an, Hong Kong mengalami kenaikan harga properti gila-gilaan. Bahkan menjelang tahun 1997, kenaikannya mencapai 80% dan membuat banyak orang Hong Kong menginvestasikan uangnya di bidang properti pada waktu itu. Kenaikan harga properti yang fantastis itu lebih disebabkan faktor psikologis. Jadi ada begitu banyak orang yang memiliki harapan untuk menjadi kaya, sehingga banyak orang yang ikut-ikutan untuk menginvestasikan uang mereka. Nah saudara, begitu krisis ekonomi melanda Asia tahun 1997, properti di Hong Kong kolaps. Harga properti pada waktu itu turun drastis dan pada waktu 6 tahun tinggal bernilai 20%. Nah saudara, kita juga bisa memetik pelajaran di sini bahwa bukannya orang-orang Hong Kong itu menjadi kaya, malah banyak yang jatuh miskin. Berdasarkan 2 peristiwa tadi, contoh tadi, kita belajar bahwa apa yang harusnya menjadi prioritas hidup kita bukan pada harta kekayaan, bukan pada aset. Karena apa yang diandalkan oleh orang-orang dunia ini rapuh, karena ada begitu banyak hal di luar kontrolin manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika saya boleh bertanya atau jika kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah prioritas hidup kita sudah benar? Apa sebenarnya yang kita cari dan kejar selama ini sudah benar, dan apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ataukah apa yang kita prioritaskan, apa yang kita cari itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk memuaskan hati kita saja? Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan Yesus juga menegaskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dan itulah sesungguhnya yang harus menjadi prioritas terutama bagi kehidupan setiap orang percaya, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya itu harus menjadi hal yang paling atas dari daftar prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan semuanya pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi sayangnya seringkali ada begitu banyak orang percaya membalik urutan prioritasnya dan meletakkan apa yang seharusnya berada pada posisi teratas ditempatkan pada urutan-urutan yang kesekian. Mungkin kita beranggapan, bukankah kita memang harus terus bekerja mati-matian agar kita bisa hidup layak di tengah-tengah dunia ini, agar kita bisa mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita? Saudara, sesungguhnya itu benar, karena firman Tuhan pun berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kata Rasul Paulus, kami memberi peringatan ini kepada kamu.
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Tuhan memang tidak menghendaki kita untuk bermalas-malasan, tetapi Tuhan mau ada prioritas dalam kehidupan kita yang tentunya harus kita ikuti agar kita berjalan seturut dengan kehendak Allah. Dan Allah menginginkan kita untuk memprioritaskan mencari kerajaannya beserta kebenarannya terlebih dahulu. Saudara yang terkasih, sahabat Elsiadai Ministry, saya mau katakan Tuhan tahu betul kekhawatiran kita dalam mengarungi hidup yang berat di tengah-tengah dunia ini. Matius 6 ayat 25-34 memaparkan panjang lebar mengapa kita tidak seharusnya khawatir dalam hidup ini. Karena apa yang tertulis di ayat-ayat ini adalah sebuah bentuk skala prioritas. Saudara, jika burung-burung diberi makan oleh Tuhan, jika bunga bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa harus menenun atau bekerja sendiri, jika rumput di ladang pun didandani Tuhan dengan indah, mengapakah kita harus takut dan khawatir? Karena Tuhan sebenarnya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dasar kehidupan kita. Oleh karena itulah Yesus mengingatkan, sebab itu janganlah kamu khawatir apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara yang terkasih, sahabat Elsiadai Ministry, Allah tahu bahwa kita memerlukan itu. Dia sangat tahu pasti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan saya mau katakan, hari ini Allah siap memberikan semuanya itu kepada kita. Bahkan lebih daripada itu akan Dia berikan kepada kita. Tetapi ingat, kita harus terlebih dahulu memprioritaskan Tuhan dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itulah yang seharusnya ditempatkan pada posisi teratas yang menjadi prioritas hidup kita sebagai orang percaya lebih dari apapun di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat Elsiadai Ministry, apa yang saat ini menempati posisi teratas dalam prioritas hidup kita saat ini? Apakah Tuhan? Ataukah hal-hal lain seperti harta, karir, hobi, kedudukan, kesenangan, dan lain sebagainya? Apa yang paling menyita waktu kita, tenaga dan pikiran kita hari ini? Itulah yang sebenarnya menempati posisi atau prioritas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya, pada posisi yang selayaknya, yaitu di urutan yang pertama? Ataukah kita malah mengorbankan semua waktu kita demi pekerjaan kita, demi hal-hal lain yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara, bagi Tuhan keselamatan kita sudah menjadi hal yang paling utama, yang paling penting, sehingga Dia rela menganugerahkan Yesus Kristus demi saya dan saudara. Mari kita memikirkan ulang, mari kita mengatur ulang, mari kita menyeting kembali, mari kita kembali mengatur memori kita untuk kita mau belajar memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang benar, posisi yang teratas, di atas segala-galanya. Saudara yang terkasih, jangan sampai kita mengorbankan waktu-waktu untuk tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jangan sampai kita mengorbankan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hanya karena kesibukan kita, rutinitas kita sehari-hari, bahkan pekerjaan yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggalkan Tuhan dan bukan menjadi prioritas utama atau tujuan hidup kita. Saudara, jangan sampai kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang hebat, kita adalah orang-orang yang tidak butuh Tuhan. Adalah hal yang wajib kita lakukan ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya
Itulah hal yang terpenting yang harus menjadi prioritas hidup kita. Saudara, mari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Mari mulai hari ini rubah cara berpikir kita dan pastikan bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sudah menjadi fokus tujuan utama dalam hidup kita, agar supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita, dan tentunya akan menjadi bagian setiap kita yang memiliki prioritas yang benar di dalam hidupnya. Haleluya, saya percaya sahabat El Shaddai Ministry memiliki fokus, memiliki prioritas yang benar, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dicurahkan, diberikan bagi setiap kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh menikmati berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami mereview lagi tujuan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Apakah benar kami sudah memprioritaskan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, atau kami memprioritaskan hal-hal yang lain yang tidak berkenan kepadamu? Hari ini kami mau belajar untuk tidak khawatir melalui apa yang sudah dibagikan. Kami mau belajar bergantung kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya jika kami mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya, maka Engkau Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami percaya firman-Mu menerangi setiap langkah kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti, semakin memahami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Teruslah menyertai dan memberkati kami dalam segala kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, pastikan bahwa prioritas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sudah benar di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Jaga kesehatan, jangan lupa prokes, ikuti anjuran pemerintah. Selamat berkarya, selamat bertugas di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, jadilah berkat. Milikilah prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.